kalau gagal aku harus ganti plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Bisa-bisa kalian tuh stres gitu ya. Belum juga resesi, tapi kalian udah stres sendiri. Hai sahabat, dalam beberapa waktu terakhir ini kita digemparkan oleh isu atau wacana terbaru bahwa dalam tahun 2023 nanti akan ada yang namanya resesi. Wow, apaan tuh? Kok banyak banget yang lagi ngomongin resesi? Lalu apa dampaknya buat kita? Ini nih. Resesi ekonomi diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran, hingga kebangkrutan ekonomi. Ketika ada yang namanya resesi pada suatu perekonomian di suatu negara, maka bisa dipastikan saat itu juga terjadi yang nama inflasi. Jadi pada saat inflasi, harga-harga bahan-bahan semuanya naik. Kita udah merasakannya ya, dan udah mulai terasa nih sekarang. Harga minyak goreng naik, harga BBM naik, harga tepung naik, dan banyak hal yang naik. Itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia yang wacananya adalah in the world, bahwa di seluruh dunia, termasuk juga di Amerika dan di negara-negara besar lainnya, akan terguncang oleh yang namanya badai resesi di tahun 2023. Nah teman-teman, kalau udah kayak gitu, kita tuh nggak perlu untuk panik atau gimana ya nasib dari harta-harta kekayaan saya. Itu bagi yang punya kekayaan ya, saham atau mungkin investasi, tabungan emas dan lain sebagainya. Tapi bagi mungkin sebagian masyarakat yang justru saat ini adalah berpenghasilan seadanya, dengan adanya resesi, inflasi, dan semua masalah perekonomian itu justru sebaliknya, maka angka pemutusan hubungan kerja atau PHK juga akan menjadi semakin tinggi, dan itu akan menjadi sebuah masalah yang ya cukup dilematis. Terus gimana nih Kak nasib dari investasi kita yang ada di bank ataupun yang ada di saham maupun di obligasi? Gimana, apakah kita harus menarik semua investasi kita itu, menjualnya sekarang atau kita alihkan ke hal yang lain? Jangan buru-buru untuk ambil kesimpulan guys, tenang dulu. Ini saya bagikan tips untuk kalian semuanya. Kalau kita melihat lagi nih ya, kalau kita melihat lagi ke belakang-belakang dan kita belajar dari berbagai negara yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, yang namanya resesi atau inflasi juga yang terjadi di berbagai negara itu paling tidak itu berjalan atau berlangsung selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun. Di Indonesia itu pernah kita mengalami yang namanya krisis moneter ya, yang kita tahu pada tahun 1997 sampai 1998, kurang lebih di 2 tahun itu. Dan teman-teman, seperti kata pepatah bahwa badai pasti berlalu. Jadi tidak ada semua hal yang terjadi secara abadi, entah itu hal baik ataupun hal buruk. Jadi namanya resesi itu adalah kita bisa katakan hal yang cukup buruk ya, yang cukup tidak baik untuk kehidupan kita. Menurut saya itu juga akan segera berlalu. Jadi dalam 1 hingga 2 tahun itu insya Allah ya semua akan berlalu dan akan kembali normal. Nah, poin yang pertama yang akan saya bahas adalah apa yang harus kita lakukan apabila kita hanya memiliki penghasilan seadanya yang cukup buat makan sehari-hari aja nih Kak. Dan saya tidak punya tabungan lebih, saya tidak punya apa yang bisa saya simpan untuk kebutuhan saya selama 1-2 tahun apabila memang terjadi resesi. Nah teman-teman, sekarang ini kita udah gak bisa punya alasan bahwa kita gak bisa nabung, itu gak bisa. Jadi mau tidak mau kita harus menyisihkan sebagian dari apa yang kita dapatkan setiap harinya, setiap bulannya itu menjadi tabungan untuk hal-hal yang sifatnya insidental atau darurat. Karena kita nggak tahu teman-teman perekonomian di negara kita atau di dunia yang akan berdampak pada kehidupan kita itu seperti apa. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila nantinya ada resesi dan berakibat adanya pemutusan hubungan kerja, kita sudah tahu bahwa kita mau lari kemana. Apakah kita mau membuka bisnis? Tidak mungkin. Pada saat ada krisis moneter, kita mau membuka bisnis, siapa yang mau beli? Semua orang sudah sibuk dengan masalahnya sendiri-sendiri, masalah keuangan, sedangkan kita membuka bisnis baru tidak mungkin. Lalu kita kena PHK misalnya, lalu kita mau apa? Itu
harus teman-teman pikirkan dari sekarang. Mungkin teman-teman sekarang bisa beli tanah, kemudian bisa bercocok tanam mulai dari sekarang, ya kan? Mungkin sayur-sayuran atau apa yang sekiranya kalaupun nanti ya ada kondisi di mana benar-benar ya harga-harga itu melambung tinggi dan tidak terjangkau lagi bagi masyarakat ekonomi yang menengah ke bawah, maka kita masih bisa setidaknya untuk makan. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana nih Kak untuk orang-orang yang sudah memiliki investasi, misalnya di saham? Apakah kita harus menarik semua saham kita, menjual saham kita sekarang sebelum adanya resesi, sebelum adanya inflasi dan harga dari saham kita turun? It's no. Menurut saya, apabila kalian sudah melakukan pembelian saham yang benar, pembelian saham yang benar itu gimana sih Kak? Maksudnya itu kalian ketika memilih untuk melakukan investasi saham di suatu perusahaan, kalian pasti sudah melihat kan profil dari perusahaan itu, dan kalian tahu dari level manajer, maksud saya dari level tertingginya ya, dari pihak CEO-nya sampai dengan manajer dan semua yang ada di bawah-bawahnya termasuk dengan karyawan-karyawannya, mereka memiliki tim yang solid dan mereka juga memiliki sistem ya, memiliki sistem yang kuat. Ketika ada guncangan seperti resesi, perusahaan itu akan cukup bisa bertahan dengan baik. Walaupun ada guncangan pasti akan berpengaruh ya terhadap penjualan mereka, pemasaran mereka. Tapi perusahaan-perusahaan besar biasanya sudah menyiapkan strateginya sendiri untuk dapat bertahan dari guncangan itu. Jadi kita nggak perlu khawatir jika kita sudah menanamkan saham di tempat yang benar, ya bukan saham di tempat yang abal-abal gitu ya. Jadi menurut saya jika kalian memiliki saham dan mendengar nih ada resesi, gak usah buru-buru untuk menjual saham kalian. Oke lanjut guys, poin yang ketiga yaitu bagi teman-teman semua yang sudah melakukan investasi di bidang emas, atau mungkin ibu-ibu yang secara gak sengaja emang suka banget untuk koleksi emas nih, daripada harus ke bank untuk nabung uangnya, lebih suka untuk beli perhiasan-perhiasan yang nantinya ketika butuh bisa kita jual. Nah, ketika ada wacana resesi, apakah kita harus menjual emas kita sekarang? Karena takutnya ketika nanti ada wacana resesi dan benar-benar itu terjadi di tahun depan, kita akan kesulitan untuk menjual emas kita. Nah, saran dari saya, coba deh dipikirin lagi. Kira-kira urgensinya apa kita jual emas sekarang? Apakah dalam waktu 1-2 tahun ke depan kita membutuhkan dana yang memang itu akan kita gunakan dengan cepat atau segera? Kalau misalnya nggak ada urgensi itu, misalnya kita nggak lagi mau bangun rumah, kita nggak lagi mau bangun pabrik, atau mungkin kita nggak lagi pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, atau kemana yang membutuhkan uang dalam jumlah besar, ngapain kita mau jual-jual emas? Entah nanti harga emas itu di tahun depan itu bakal turun, tapi percaya teman-teman, suatu saat dia akan naik lagi, karena itu adalah logam mulia. Jadi teman-teman nggak usah terus panik dan terus apa nih yang harus aku lakuin, aku takut begini pada begini, nggak usah. Jadi gini ya, saya kasih sebuah analogi. Jadi misal kita ya selama ini itu nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Misal kita dalam berkeluarga, misal kita dalam pekerjaan kita nggak pernah tahu nih apa yang akan terjadi. Lalu ada sesuatu yang besar, masalah yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang harus kita lakuin? Ya kita hadapin dong gitu loh. Dan kita akan menyelesaikan itu sampai selesai. Nah, wacana resesi ini adalah sama dengan permasalahan tadi yang mau tidak mau harus kita lakukan dan kita selesaikan. Cuma bedanya resesi ini kita udah dapat wacananya gitu loh. Jadi ngapain kita takut gitu, jadi kita lakuin aja, kita jalanin aja, anggap aja itu seperti masalah-masalah yang datang dalam hidup kita dan kita nggak pernah tahu itu kapan akan datang dan mau nggak mau harus kita selesaiin gitu ya. Dan analogi yang kedua adalah ibarat ini angka 1 sampai angka 10 nih, dari angka 1 itu kita yang cuek banget dengan wacana resesi ini, dan angka 10 dimana itu kita yang perfeksionis banget harus nyiapin, aku harus siapin duit sekian nih buat bertahan hidup 1-2 tahun ke depan. Aku harus begini, begitu. Nah, dari angka 1 sampai angka 10 ini bagi saya kita harus bertahan di angka minimal 7 atau 8. Jadi nggak boleh cuek-cuek banget yang bodo amat, mau resesi, mau inflasi, mau harga naik lah, mau apalah. Aku pasti bisa makan kok gitu. Nggak yang gitu juga. Nah, tapi nggak yang idealis juga guys, yang kemudian terlalu takut dan terlalu nyiapin banget harus bener-bener ada begini begitu.
aku harus punya plan ini nih, kalau gagal aku harus ganti plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Bisa-bisa kalian tuh stres gitu ya, belum juga resesi, tapi kalian udah stres sendiri, akhirnya kalian sakit, masuk rumah sakit, biaya lagi, siapa yang mau bayar, ya kan? Terus ada lagi nih pertanyaan yang cukup unik banget. Kak, aku tuh punya tabungan, jumlahnya lumayan besar. Nah, ada wacana resesi. Kira-kira aku ambil semua aja apa gimana ya tabunganku? Aku taruh aja tuh cash di rumah. Aku karetin, aku plastikin, aku taruh aja simpen di tempat yang orang nggak tahu tuh di mana gitu ya. Bisa nggak sih kayak gitu, daripada nanti ketika kita butuh uang, terus kita nggak bisa tuh ambil uang di bank gitu ya. Ini pertanyaan yang menurut saya cukup unik dan lucu. Nah guys, kalau kita dihadapkan pada situasi seperti itu, saran saya adalah jangan ya. Boleh aja kita stok uang di rumah. Pernah nggak sih kalian itu baca artikel di mana di situ tuh kasihan banget ya, saya pernah baca itu kayak gini ya, mungkin saya bisa share ya. Jadi dia itu nyimpen uang dalam bentuk cash lalu dimakan sama yang namanya rayap. Kan sayang banget, walaupun memang ujung-ujungnya BI mau untuk mengganti senilai uang yang udah dimakan sama rayap itu. Cuman kan itu butuh waktu, butuh usaha, dan juga ya bagi saya kalau misalnya kita bisa menghindari itu, kenapa enggak gitu ya. Jadi saran saya, kalau kalian memang ketakutan nih dengan wacana resesi dan kalian punya tabungan di bank, saran saya ambil saja secukupnya yang kira-kira bisa kita untuk dibuat makan atau kebutuhan sehari-hari untuk biaya sekolah anak dan lain-lain dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi di awal tahun 2023 nanti silahkan tarik tunai itu ya, sejumlah uang yang bisa kita taruh di rumah di tempat yang tepat, tapi nggak usah terlalu banyak, yang penting cukup untuk kebutuhan keluarga kita selama 1 tahun ke depan.